Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Jadi sobat RH sekalian, ini barangkali bisa dikatakan tragedi pendukung Jokowi ya. Entah digerakkan, entah karena kesadaran sendiri. Masa sih kalau kesadaran sendiri ya, mengadukan orang. Yang diadukan orang yang masih dalam penjara. Coba bayangkan, luar biasa ya. Tadi saya mengatakan Gus Nur itu sudah bebas 1 hari memang ketika berita ini turun. Tapi kalau kita lihat laporannya, maka laporannya itu ya ketika Gus Nur masih dalam penjara. Bayangkan orang dalam penjara pun dia laporkan. Saya tidak paham ya, kok bisa artinya hal yang elementer seperti itu. Dan polisinya juga terima-terima aja. Apa nggak ada saringan terlebih dahulu ya. Masa yang dilaporkan orang dalam penjara ya. Oke. Jadi sobat sekalian, makanya saya bilang ngakak ya. Coba bayangkan ini apa maunya ya. Gus Nur dan Bambang Tri dilaporkan soal ijazah palsu. Satu baru sehari bebas, satunya malah masih di penjara. Nah, ternyata saya memang secara faktual Gus Nur sudah bebas, Bambang Tri masih di penjara. Cuma yang jadi masalah adalah ketika laporan ini dibuat, dua-duanya masih dalam penjara. You can imagine ya, betapa hal yang elementer seperti ini saja pengadu nggak paham. Dari mana dia membaca informasi? Jangan-jangan dia membaca informasi yang lama gitu. Tiba-tiba dia punya come up dengan ini yang harus kita adukan gitu ya. Ini mohon maaf nih ya, nama pengadunya adalah Karim Rahayan ya. Nomor identitas 810 dan seterusnya, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Elat tanggal 26 Juli 1997, usia 27 tahun, pekerjaan tidak jelas. Agama Islam ya. Alamat Ohoy Elat RT RW Kelurahan Besar Maluku Tenggara. Wah, gimana nih, coba bayangkan. Ini nggak jelas nih orang ini, ya. Lalu ngadunya ke Polres Depok. Ini aja nggak ada kejelasan ya. Berarti kan ini orang yang bisa dikatakan ya pendatang ya. Tiba-tiba, itulah. Tapi ini di entertain ya. Ya. Nanti di anu ya, laporan kepolisiannya ditampilkan ya. Ada. Oke ya. Ini telah melaporkan dugaan tindak pidana terhadap ketertiban umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ya, yang terjadi di Jalan Merdeka ya, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, RT RW titik koordinat Abadi Jaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, 20 April 2025. Dengan terlapor atas nama Amin Rais, atas nama Bambang Mulyono, atas nama Muhammad Taufik, atas nama Rismon Hasyanipar, atas nama Roy Suryo, atas nama Sugi Nur Raharja Gus Nur, atas nama Tifa, atas nama TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, atas nama Umar Khalid Harahap. Uraian kejadian berawal dari pelapor dengar dengan tim Kornas Jokowi sedang melakukan rapat dan rapat tersebut sedang membahas berita hoax ijazah palsu Pak Jokowi. Kemudian pelapor beserta tim bergabung mencari di media sosial ujaran kebencian dan penyebaran berita hoax tentang ijazah palsu Pak Jokowi dan ditemukan para terlapor. Atas kejadian tersebut pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok guna penyelidikan lebih lanjut. Demikian surat tanda terima dibuat dengan sebenarnya. Depok 26 April 2025 mengetahui atas nama KASPKT Resor Metro Depok kalau pelapor Karim Rahayan. Coba bayangkan kualitas laporan begini, sahabat sekalian, ini mohon maaf ya kepada aparat penegak hukum. Yang begini dilayani, coba bayangkan ya. Padahal kita ya membayar penegak hukum itu melalui pajak dan lain sebagainya.
ya untuk bekerja sebaik-baiknya, bukan mengerjakan hal-hal yang, bayangkan dia sendiri nggak ngerti peristiwa pidananya di mana. Dia ya, lalu tiba-tiba dia bilang rapat, dan dalam rapat itu membahas tentang ijazah palsu Jokowi, lalu dia cari-cari di mana orang yang terlibatnya. Ini kan nggak jelas. Pernyataan tentang locus delicti aja nggak jelas. Kalau misalnya seorang Amin Rais harus datang dari Jogja ke Depok hanya untuk melayani masalah ini, ngapain gitu? Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Taufik. Ya sudah, kirim aja lawyer, ya, karena dia menggunakan pasal 160. Sementara yang dikatakan di sini adalah ujaran kebencian, ya kan? Penyebaran berita hoax, ya kan, dan apalagi nih sedang membahas berita hoax ijazah palsu Pak Jokowi, kemudian pelapor beserta tim tergabung mencari demi. Jadi dia membahas berita hoax, oke? Ingat kita pakai logika ya. Dia membahas berita hoax, kemudian dan ujaran kebencian. Nah itu undang-undang ITE semua itu, pasal 27 dan pasal 28. Tiba-tiba yang dia laporkan pasal 160. Gimana? Ujaran kebencian tadi harus basisnya sara kan? Ya. Kemudian ujaran kebencian itu basisnya sara. Lalu yang pasal 28 tadi sudah berita bohong sudah dibilang oleh MK yang memunculkan kerusuhan. Kerusuhannya di mana, Bro? Lalu dipakailah pasal 160 mengenai penghasutan. Lah, yang dihasut siapa, yang menghasut siapa? Lalu apa kerusuhan yang ditimbulkan atau perkara yang ditimbulkan dari penghasutan tersebut atau tindak pidananya? Kan sudah dibilang putusan MK tahun 2009 itu menjadi delik material, bukan delik formil lagi. Jadi ini ngawur laporan seperti ini dan diterima, bayangkan. Sementara kalau kita melapor mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi nggak diterima. Jadi aneh bin ajaib lah pokoknya. Tiba-tiba ujuk-ujuk muncul. Lalu jangan-jangan dia baca-baca konten yang lama ya. Tiba-tiba ada Gus Nur dan Bambang Tri. Bro, Gus Nur dan Bambang Tri itu ketika Anda melapor pada tanggal pada tanggal 20 ya, sebagaimana disebutkan dalam laporan ini 20 April 2025 ya. Maka Gus Nur dan Bambang Tri itu masih di penjara, Bro. Masih di lapas. Saya yang mengatakan Bambang Tri bebas. Memang ketika berita ini ada di media dia udah bebas, tapi kalau kalian Anda melapor tuh dia masih di penjara. Nah, ini juga dilayani. Jangan-jangan penegak hukumnya juga nggak paham juga. Gus Nur dan Bambang Tri masih di penjara. Terima aja dia. Apa nggak disupervisi dulu dan lain sebagainya. Lalu bukti apa yang dia sertakan? Jadi masih pakai paradigma lama ya. Ketika Undang-Undang 1 1946 pasal 14 dan pasal 15 itu masih ada. Nah, itu ngarang-ngarang semua itu. Wah ini ujaran kebencian, berita hoax dan lain sebagainya. Tapi mengadunya pasal penghasutan. kan kacau. Jadi Anda mau mengadukan yang mana? Berita bohong, kemudian ujaran kebencian, atau apa? Atau penghasutan. Itu nggak kena semua. Kalau penghasutan harus ada tindak pidana yang diakibatkan penghasutan tersebut. Nah, menghasut apa? Kalau misalnya, wah ini ijazah Jokowi palsu, kita bunuh Jokowi. Nah itu namanya menghasut. Tapi itu pun kalau tindakannya tidak ada, itu delik formil, nggak ada. Oke. Lalu Anda mengatakan berita hoax. Kalau Anda membayangkan Undang-Undang nomor 1 1946, udah nggak ada lagi undang-undang itu pasalnya. Yang ada memang Undang-Undang ITE yang menghidupkan kembali, tapi sudah ada putusan MK yang mengatakan bahwa kerusuhan itu harus bersifat fisik. Gak bisa cuma digital aja. Ya kan? Orang tweet war, dibilang
terjadi kerusuhan. Oke? Nah kalau berita bohong, kalau ujaran kebencian itu basisnya harus suku, agama, ras, antar golongan dan lain-lain. Ya kan? Jokowi tidak dalam posisi itu, dia warga negara biasa yang tidak bisa direpresentasikan sebagai bangsa, ya kan? Sebagai kaum disabilitas, sebagai suku, agama, ras, antar golongan. Jadi yang terjadi adalah Jokowi himself dengan warga negara yang bernama Roy Suryo dan lain sebagainya, kalau seandainya mau istilahnya diprivatisasi, ya, dikecilkan skupnya. Maka yang ada adalah ini masalah Jokowi dan Roy Suryo. Maka Jokowi bisa mengadukan Roy Suryo, yaitu pasal pencemaran nama baik atau fitnah. Bisa. Tetapi itu pun sudah dibatasi juga. Kalau atas nama kepentingan umum, demi kepentingan umum, ya, dengan itikat baik, ya nggak bisa dipidanakan juga. Roy Suryo kan tidak untuk kepentingan pribadi dia mengungkapkan ijazah ini, tapi untuk kepentingan publik. Jadi dengan logika seperti ini sebenarnya tidak ada lagi ruang untuk memperkarakan para aktivis. Sebenarnya ruangnya nggak ada lagi. Kalau masih ada ruang itu betul-betul abal-abal. Kecuali satu aja ruang sempit. Itu pun kalau mau dimanfaatkan Jokowi, itu pencemaran nama baik atau penghinaan. Begitu aja. Atau perbuatan tidak menyenangkan. Itu aja. Tapi itu harus Jokowi sendiri yang mengadukannya. Dan tidak mungkin rasanya Jokowi berani melakukan itu. Kan itu. Jadi kalau ada orang yang mengadu-ngadu, tolak saja semua. Karena tidak relevan lagi semuanya. Kecuali itu tindak pidana yang memang benar-benar terjadi. Misalnya orang itu benar-benar menghasut. Lalu akibat penghasutan itu kemudian terjadi pembakaran rumah. Nah itu benar itu. Gak usah diadukan pun itu polisi harus turun tangan. Ya, misalnya ujaran kebencian. Dia mengungkapkan ujaran kebencian. Berbau sara. Misalnya dia mendiskreditkan suku tertentu. Nah, itu boleh. Ya. Tapi sekali lagi. Ya. Jokowi bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan golongan. Bukan kaum disabilitas, bukan bangsa dan lain sebagainya. Dia adalah warga negara. Jadi dia dilindungi oleh hubungan sesama warga negara. Ya itulah hubungan privatnya. Kalau dia mau menggugat, gugatlah. Pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Jadi nggak ada. Itu pun tadi dilindungi. Kalau untuk kepentingan umum nggak bisa. Jadi dari mana lagi? Sudah undang-undangnya dibatalkan. Kemudian sudah direvisi MK. Masih saja ada orang mencoba-coba memakai ini. Bayangkan. Diterima. Padahal udah cetol welo-welo. Nggak bisa digunakan pasal 160 itu untuk Roy Suryo dan teman-teman. Ya, untuk Roy Suryo dan teman-teman tuh penghasutannya tidak jelas. Lalu perbuatan pidana akibat penghasutan itu lebih tidak jelas lagi. Gelap seperti Indonesia ya. Lalu yang diadukan adalah orang yang masih dalam penjara. Allahu Akbar ya. Padahal seperti yang saya katakan berkali-kali. Orang seperti Bambang Tri dan Gus Nur ini harusnya dapat kompensasi dia. Kenapa? Karena dia sudah divonis ya dengan hukum yang kemudian dinyatakan tidak berkekuatan, bertentangan dengan konstitusi. Lalu dia menggunakan pasal lain yang juga penyerapannya serampangan karena menyamakan Jokowi seperti institusi jadinya. Begitu ya sobat RH sekalian. Kalau kita mau memahaminya. Aduh ampun dah ya. Jadi ini tapi bagi kita ini adalah sebuah pelajaran ya. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Dalam konteks ini kita sama-sama belajar. Tapi ya mbok ya ngono ya tapi ya jangan begitulah ya kan. Kalau kemudian pajak rakyat digunakan untuk hal-hal seperti itu, wah payah sekali kita. Jadi ya parah dan payah jadinya kan kalau pajak rakyat digunakan para penegak hukum untuk mengentertain, melayani yang seperti itu. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya.
Oke. Tuh muncul lagi Dr. Valina Singka. Oke, Gus Nur Bambang Tri keren, pejuang kebenaran, ganyang penipu hukum berat ya. Pasti sumbangsi dari keluarga Jokowi, ijazah palsu makroni-kroni. Terlalu mudah bikin laporan, harusnya ada konsekuensi. Orang suka lapor kok dikit-dikit lapor diterima oleh polisi. Ya sebenarnya kita bisa lapor